Kita datang kepada Tuhan di minggu terakhir di bulan ini. Kalau kita ada di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa untuk kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Di penghujung bulan ini, kasih karuniamu, berkat-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu sungguh luar biasa atas hidup kami. Bahkan pertolongan Tuhan juga, berkat Tuhan juga untuk gereja kami ini sungguh luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Setiap pribadi kami yang ada di tempat ini, Engkau lawat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di tempat ini. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, coba untuk mengganggu konsentrasi kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berfirman bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya pikir tadi pada liburan semua Bapak Ibu. Iya, ini cukup lah liburannya ya, cukup ya. Aduh, kemarin waktu lebaran haji udah pada hilang tuh duit. Ini datang lagi duit mau dihabisin. Siapa kuat ya Ci ya? Oke Bapak Ibu. Siapa malam hari ini, saya mau tanya dulu ya. Siapa yang malam ini datang bersama dengan keluarganya? Boleh angkat tangan? Oke, silakan turunkan tangannya Bapak Ibu. Yang datang dengan orang tua sama anaknya. Hilda, Denny gak datang? Oh. Oke, saya mau tanya dulu. Siapa yang suami istri datang ke tempat ini? Angkat tangannya coba. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Boleh minta tolong Bapak Ibu yang sudah yang sudah menikah, duduk di sebelah pasangannya, jangan jauh-jauh. Amin. Amin. Kacap mana Ciahwi? Jangan jauh-jauh dia, kasihan. Ayo Ci, ayo kau cari kau pasanganmu, jangan sampai dicantol nanti ya. Ayo. Iya. Wih, Ciawi jauh banget antara Jawa dan Sumatera nih. Oke, puji Tuhan ya. Hilda, boleh duduk dekat Mama? Jason, boleh duduk dekat Mama? Ini kan bicara tentang keluarga, betul nggak Bapak Ibu? Minggu lalu kan kita semua sudah dikasih wejangan khotbah yang begitu luar biasa dari Pak Gembala kita, kan? Betul nggak Bapak Ibu? Saya bersyukur loh Bapak Ibu. Kita topang terus kok Amin, dia rajin loh, nyatet loh. Khotbah siapa aja dia catat, nanti hari Minggu atau besok dia share itu di grup Mira, betul nggak? Iya. Terlepas dari ada kekurangan, nggak apa-apa kok, maju terus. Saya bilang, Pak Jata gimana nih? Hajar terus kok, saya bilang gitu. Nanti juga akan beres sendiri, saya bilang gitu. Oke, sudah ada semua di samping pasangannya? Harry ada ya? Oh, dia langsung dia dekat istrinya. Oke. Iya, masih urutan dari ini jam 8 ya, jam 8. Berarti jam 10 Pak kita pulang. 2 jam kan? Iya dong. Nama juga keluarga ya kan, banyak hal. Tapi saya akan bawa dari sisi yang lain Bapak Ibu. Karena minggu lalu Pak Gembala sudah uraikan begitu banyak untuk kita semua. Iya, ini keluarga, temanya keluarga rukun dan ribut. Saya kurang setuju dengan ributnya nih. Benar kok kan ya? Kurang mantap ya. Aturannya keluarga yang rukun dan harmonis. Ini rukun ribut. Emangnya ribut terus kan enggak ya kan? Rukun dan harmonis. Atau rukun dan ributnya itu apa sih?
Aduh, bingung saya. Tapi ini udahlah, dari GBI begini yang kita terima aja dengan ucapan syukur ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Dalam waktu yang, saya baru mau tanya, kok Amin ada sama Ciasen ya? Oh, puji Tuhan. Oke. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam waktu yang singkat ini, saya rindu kita semua juga, konsentrasi ya. Ini nih nggak ini Bapak Ibu. Memang cerita tentang keluarga ini kita tahulah semua ya. Suka duka di keluarga kita masing-masing pasti ada. Nah, saudara, setiap orang yang sudah menikah pasti menginginkan agar keluarganya dapat hidup bahagia, harmonis, dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Saudara, terbentuknya keluarga di dunia ini adalah karena idenya Allah. Dan Allah lah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan yang disebut dengan keluarga. Betul ya Bapak Ibu ya? Meskipun ada yang orang ya dengan caranya sendiri membentuk keluarganya dengan caranya sendiri. Bukan karena Tuhan. Tapi karena ya Bapak Ibu tahulah. Jadi Bapak Ibu, terbentuknya keluarga di dunia ini adalah karena idenya Allah. Allah lah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan yang disebut dengan keluarga. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya firman Tuhan ini. Walaupun kita hanya ada 100 orang, tapi ayo kita hajar nih suaranya sampai dengan 200 orang. Yuk Kejadian 1, 27 sampai 28, 3. Ya. Maka Allah, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Katakan amin. Lihat saudara, keluarga adalah satu lembaga yang dibentuk oleh Allah di dunia ini, agar keluarga itu dapat melahirkan anak cucu di dunia ini. Dan kerinduan Tuhan Bapak Ibu, kerinduan Tuhan kepada setiap keluarga Kristen yang sudah dibentuk itu, agar keluarga itu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan keluarga mereka di dunia ini. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman bagi keluarga kita yang sudah menikah. Katakan amin yang sudah menikah. Makanya kalau ada yang mau menikah, mikir-mikir dulu ya. Nggak enak menikah itu Bapak Ibu. Itu namanya PR seumur hidup. Yang sudah menikah ya puji Tuhan. Kita rasakan aja semua suka dukanya. Amin. Iya, sehingga apa Bapak Ibu? Kerinduan Tuhan pada setiap keluarga Kristen adalah agar setiap keluarga itu menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman dalam setiap perjalanan kehidupan keluarga mereka di dunia ini. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang kuat, hidup dalam kasih, harmonis, dan pada akhirnya keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Jika keluarga kita kuat, hidup dalam kasih, harmonis, maka ujung-ujungnya adalah berkat Tuhan. Katakan amin. Yuk kita baca Mazmur 133 1 sampai 3. Yuk kita baca 3. Ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah. Stop. 3. Ya. Dari sungguh ya, dari sungguh. 3. Ya. Diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke jenggot yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dari kata sebab ya, 3 ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Lihat saudara, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut,
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena keluarga adalah idenya Allah, Allah mau agar setiap keluarga Kristen yang ada di dunia ini, termasuk keluarga GBI Gregory Robinson, melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan keluarga kita. Katakan amin. Libatkan Tuhan Bapak Ibu. Ketika buka toko, bilang, Tuhan, ini milikmu. Aku serahkan kepada Tuhan. Ketika saudara bekerja, Tuhan, pekerjaanku ini dari Tuhan. Aku serahkan kepada Tuhan. Ketika kita diberikan anak oleh Tuhan, Tuhan, anakku ini, anak-anak kami ini adalah dari Tuhan. Tuhan berkati dan jagai mereka. Amin Bapak Ibu. Ketika kita punya rumah, Tuhan, rumah kami adalah berkat dari Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam setiap kehidupan kita, mari kita libatkan Tuhan agar hidup kita dan keluarga kita dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, saat ini banyak keluarga Kristen mengalami masalah karena suami istri tidak menjalankan firman Tuhan dalam pernikahan mereka seperti yang Allah inginkan. Janji di gereja tinggallah janji. Amin. Halo yang menikah. Dulu waktu menikah di depan Pak Every dan jemaatnya, aku berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku akan setia sehidup semati. Suka duka akan kujalani. Begitu nggak ada uang, begitu nggak dikasih kopi pagi-pagi atau tidak dikasih makan dengan baik, dasar lu, mata lu di mana? Gua kan lapar nih, tahu lu. Dulu janjinya apa? Suka duka. Iya. Baru minuman tidak dikasih di rumah, nasinya terlambat datang. Suaminya bilang apa? Lu nggak tahu ya? Gua sudah lapar tahu. Gua kerja dari pagi sampai sore. Padahal kerjanya cuma duduk-duduk. Di sini nggak ada, di sana sini ada. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa banyak keluarga Kristen saat ini Bapak Ibu banyak mengalami masalah? Karena keluarga-keluarga Kristen itu tidak lagi menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup mereka. Baik suami istri maupun anak-anaknya Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Suami jalan kemana, istri jalan kemana, anak-anak jalan kemana. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Itu yang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya Efesus 5 ayat 22 sampai 2 dan 25 dikatakan apa? Efesus 5 ayat 22 dan 25. Yuk kita baca 3. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. 3. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang ternyata dari janji itu. 3. Supaya kamu dan panjang umurmu di mana? Di bumi. Katakan amin. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, di akhir zaman ini, iblis akan terus berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen di dunia ini. Dengan berbagai macam perbuatan dosa. Agar apa Bapak Ibu? Kalau keluarga-keluarga Kristen hancur, gereja Tuhan yang pertama akan hancur. Betul nggak Bapak Ibu? Maka jiwa-jiwa tidak akan ada yang datang ke gereja. Karena apa? Keluarga-keluarga Kristen tidak menjadi kesaksian. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara boleh hebat di gereja, tapi kalau rumah tangga kita berantakan, nol hasilnya. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara boleh hebat di toko, buka usaha luar biasa, punya uang yang banyak. Tapi kalau rumah tangga kita hancur, di mata orang kita nol. Apalagi di mata Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di akhir zaman ini sekali lagi saya katakan, iblis akan terus menebarkan terornya untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen dengan berbagai macam perbuatan dosa dunia ini. Agar apa Bapak Ibu? Agar keluarga Kristen itu, agar keluarga kita tidak dapat menikmati kasih Allah, berkat Allah dalam keluarga kita masing-masing.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Mari kita bentengi keluarga kita. Kita lindungi keluarga kita dengan membangun mezbah doa dan kasih Allah di keluarga kita masing-masing. Katakan amin. Mana istri-istri yang datang di samping suaminya? Bilang, tepuk suamimu. Ayo kita bangun mezbah doa di rumah kita. Ayo. Pak Efri jangan ditanya tiap pagi, tiap hari mereka berdoa. Ayo, Kakong, mainkan kau mezbah doa. Ayo, semua yang punya, yang udah berkeluarga. Ya, Kacip ya, mantap, puji Tuhan. Coming, mulai, mantap. Iya. Yang sendiri, bangun mezbah doa. Tante lucu di rumah, doa sama Tuhan. Gak usah nunggu suami, suami udah pulang kampung. Gimana? Kecuali suaminya, istrinya sudah pulang kampung. Gak apa-apa, ajak anak-anak berdoa. Ajak anak-anak kita berdoa Bapak Ibu. Agar apa Bapak Ibu? Agar seluruh anggota keluarga kita selalu dilindungi oleh Tuhan dari segala yang jahat di dunia ini. Yuk, Mazmur 127 ayat 1-2. 3. Ya, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terus, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu kapan? Kalau gitu Pak, nggak usah kerja kita. Bukan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita nomor satukan Tuhan, maka ketika kita bekerja, buka usaha, buka toko, atau buka apapun yang sudah dikasih oleh Tuhan, malam harinya berkat Tuhan akan Tuhan kirimkan. Katakan amin. Lihat dikatakan di sana. Jikalau bukan Tuhan, artinya apa Bapak Ibu? Lihat saudara, jika Tuhan tidak ada di dalam keluarga kita, jika Tuhan tidak ada di dalam usaha kita, jika Tuhan tidak ada di dalam pekerjaan kita Bapak Ibu, maka apapun yang kita usahakan dan kerjakan, bahkan pelayanan kita, tidak akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Nomor satukan Tuhan dalam setiap keluarga kita dan kehidupan kita. Katakan amin. Tepuk kiri kananmu. Ayo, nomor satukan Tuhan. Nomor satukan Tuhan, bilang, ayo tepuk dong. Iya, jangan ragu. Tepuk aja dia, kalau nggak cubit. Cik, gitu. Iya, lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Namun jika Tuhan kita libatkan dalam seluruh area kehidupan keluarga kita Bapak Ibu, maka lihat Bapak Ibu, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, dan bahkan dalam pelayanan kita, akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan, karena ini adalah janji Tuhan Bapak Ibu. Ini janji Tuhan bagi kita. Janji Tuhan Bapak Ibu dikatakan apa? Jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan yang kita libatkan, kalau Tuhan yang kita nomor satukan dalam seluruh area kehidupan kita, maka ketika kita tidur pun diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Tidur Bapak Ibu, ngorok pun diberkati Tuhan. Hebat gak Tuhan kita itu? Tapi ada tapinya. Dahulukan Tuhan. Matius 6 ayat 33 ada yang hafal? Biasa Pak Engkiat hafal nih. Pak Engkiat. Apa Pak? Amin. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Engkiat. Ini hebat Pak Engkiat nih. Luar biasa dia, ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa dikatakan? Semuanya akan ditambahkan kepada siapa? Kepada saya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Bilang kiri kananmu sekali lagi. Yuk kita cari Tuhan yuk. Amin Bapak Ibu. Iya tante lucu cari Tuhan, tante lucu. Iya kan? Biar tambah lucu gitu loh. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Betapa pentingnya setiap keluarga kita untuk membangun mezbah doa di dalam keluarga kita masing-masing. Katakan amin. Saya mau tanya Bapak Ibu, saya bukan mau sensus enggak. Siapa yang tiap pagi berdoa di sini? Aku masih seperti yang dulu.
Itu dia. Jangan sampai ikut dia ya. Siapa yang setiap minggu berdoa bersama dengan suami istri atau anak-anaknya? Aku masih seperti yang dulu. Siapa sekali sebulan berdoa bersama suami istri dan anak-anaknya? Hah? Sebulan sekali aja. Sebulan sekali. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setahun sekali. Pak, kalau ada ulang tahun aja Pak, baru ngumpul sama-sama, baru doa bersama-sama. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Pentingnya kita membangun mezbah doa di rumah kita, di keluarga kita Bapak Ibu. Karena mezbah doa itu akan menjadi benteng perlindungan bagi seluruh anggota keluarga kita. Katakan amin. Jangan egois bapak-bapak, jangan egois ibu-ibu. Udahlah suamiku doa sendiri aja, istriku doa sendiri. Nanti juga toh Tuhan tahu. Betul Tuhan tahu, tapi dua jadi, halo suami istri, dua jadi, iya dulu waktu pacaran aja, di mana pacarnya dijemput, hujan nih, kau jangan, nggak apa-apa, aku datang, gitu kan, betul nggak? Bener nggak Lia? Hujan badai akan kutempuh, tenang sayang, aku ada untukmu. Sedap ya, begitu nikah, tolong jemput, naik Gojek. Naik Gojek lu tahu, naik Grab sana, naik Gojek, naik Gokar. Banyak kalau nggak naik bajai. Ya ampun, dulu waktu pacaran aja nggak telepon dalam 1 jam. Kayaknya dunia seperti neraka sudah ya kan? Bener nggak Yung? Gitu ya? Ya Kak Jung sama Ayang sana tuh. Iya. Bapak Ibu, kita perlu membangun mezbah doa di keluarga kita. Baca firman Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Suami-suami, biasakanlah untuk memberkati istrimu dan anak-anakmu. Katakan amin, suami-suami. Suami-suami, katakan amin. Contoh Bapak Ibu, saat ini banyak keluarga Kristen mengalami masalah, bukan karena tidak punya uang, bukan karena tidak punya pekerjaan, bukan karena tidak punya anak, bukan karena tidak punya rumah. Semuanya serba ada Bapak Ibu di rumah orang itu. Namun saudara, yang membuat keluarga itu banyak masalah dan persoalan adalah karena di dalam keluarga itu tidak ada mezbah doa sebagai benteng perlindungan di tengah-tengah keluarga mereka. Betul Bapak Ibu. Saya dengan Bu Ika itu sering melayani orang-orang yang mau cerai Bu. Waduh, kita udah bosan kadang melayani. Kenapa ini dalam hati saya gini? Kalau udah datang istri yang nangis-nangis, pasti begini. Pasti nih, suaminya nih ngaco. Jarang kan suami-suami datang ke pendeta. Pasti yang banyak datang ke pendeta atau ke ibu pendeta pasti istri-istri. Saudara, ada teman saya, ini contoh aja Bapak Ibu. Punya uang. Punya anak yang luar biasa, pintar-pintar. Sekolah di tempat yang mahal di Indonesia ini. Punya usaha Bapak Ibu. Punya rumah yang luas. Saya pernah ke rumahnya Bapak Ibu. Tapi rumah tangganya hampir Bapak Ibu. Puji Tuhan, hampir hancur. Karena apa Bapak Ibu? Suaminya di kantor punya will. Apa itu will? Will rambut panjang. Wanita idaman lain. Di kantornya suaminya tiap pagi Bapak Ibu datang ke kantor, suaminya ditawarin sama sekretarisnya, "Selamat pagi Pak, apa mau saya buat hari ini? Kopi, teh, apa segala macam ditawarin." Setiap pagi dia datang disambut dengan senyuman yang luar biasa sama kuntilanak ini Bapak Ibu. Iya kan? Setiap pagi ditawarin senyuman yang manis menggoda tapi menghanyutkan. Setiap pagi suaminya mencium bau parfum di kantornya. Wow, pulang ke rumah bau sambal terasi. Di sini nggak ada, amin Bapak Ibu, di sini nggak ada. Lihat Bapak Ibu, teman kami ini datang menjumpai saya dengan Bu Ike. Karena suaminya Bapak Ibu sudah menyimpang, terjadi perselingkuhan dengan wanita di kantornya ini.
Tahu Bapak Ibu, wanita ini tiap pagi nawarkan minuman ke suaminya. Kalau nggak kopi, apa aja deh, tapi minuman. Minuman. Tiap pagi dia tawarin minuman apapun. Suaminya dengan senang benar. Dia pikir saya dapat perhatian di kantor. Lama-kelamaan Bapak Ibu, terjadilah perselingkuhan antara suaminya ini dengan sekretarisnya di kantornya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketahuan, langsung istrinya, waduh, mencak-mencak, nangis-nangis. Hampir Bapak Ibu, hampir bunuh diri. Tapi dia ingat kami. Dia datang ke rumah kami, dia konseling. Waktu kami masih di Bandung Bapak Ibu. Dia datang ke rumah kami, dia bilang begini. Saya lihat wajahnya, waduh, udah kayak apa gitu istrinya ya. Ada apa Ibu? Baru ada apa? Dia langsung nangis Bapak Ibu. Nangis di pangkuannya Bu Ika. Aduh, saya langsung merinding sama begini. Aduh, pasti suaminya nih ngaco nih. Bener, singkat cerita Bapak Ibu, dia ceritakan semuanya suaminya selingkuh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai dia pasang di handphone suaminya itu GPS. Dia pasang di mobil suaminya GPS. Udah 2 ya GPS-nya. Dia sewa detektif pengintai untuk mengintai suaminya setiap hari. Orangnya kaya Bapak Ibu, bukan nggak punya uang, bukan nggak punya jabatan, punya usaha, punya anak-anak yang luar biasa pintar-pintar. Tapi lihat Bapak Ibu, karena tidak ada mesbah doa sebagai benteng perlindungan dalam rumah tangga mereka. Betul mereka orang Kristen, betul mereka berdoa, betul mereka ke gereja. Tapi doa hanya sekedar laporan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau makan, terima kasih buat makan ini, amin. Tuhan, aku mau tidur, terima kasih buat hari ini, amin. Tuhan, aku udah bangun pagi, terima kasih buat hari ini, amin. Hanya sekedar begitu Bapak Ibu. Datang ke gereja hanya karena rutinitas, bukan karena kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya saya dengan Ibu Ika layani istrinya, baru kedua kalinya datang suami istri. Begitu ngeliat saya suaminya, langsung saya dipeluk Bapak Ibu. Pak Pendeta, aku jatuh. Dalam hati saya, gua ketok juga loh gitu. Saya jengkel Bapak Ibu. Bener saya kok ngeliat orang selingkuh itu paling, gitu saya. Bener Bapak Ibu. Kok lu tega sih nyakitin istrimu gitu loh. Sini nggak ada ya Bapak? Halo? Nggak ada ya, puji Tuhan. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada. Sini nggak ada Pak. Aman Pak Every, aman Pak. Puji Tuhan. Lihat Bapak Ibu. Satu hal yang saya tekankan kepada keluarga ini. Mulai hari ini, bangunlah mesbah doa di rumah tangga kalian. Doa sungguh-sungguh, baca firman Tuhan sungguh-sungguh, dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan sejak mereka melakukan itu Bapak Ibu, puji Tuhan. Rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Dipulihkan Bapak Ibu. Walaupun suaminya ini jatuh bangun Bapak Ibu untuk menolak godaan si kuntilanak ini Bapak Ibu. Jatuh bangun dia. Jatuh lagi, nggak cukup sekali Bapak Ibu. Ini tanya Pak Every. Dosa yang paling susah dilepaskan di dalam pelayanan rohani, pelayanan Kristen adalah dosa perzinahan. Kalau setan, tanya Pak Every, dalam nama Yesus, setan keluar setannya. Dosa perzinahan, apanya mau ditengging? Kalau otaknya masih Victor, pikiran kotor. Betul nggak Bapak Ibu? Harus potong benar-benar, hatinya putuskan, pikirannya putuskan dengan wanita itu atau pil itu, pria idaman lain. Bukan hanya wanita yang selingkuh. Bukan hanya pria, wanita juga sekarang ini. Lihat, survei membuktikan Bapak Ibu. Sekarang ini wanita-wanita banyak menceraikan suaminya. Karena apa? Yaitu dia. Tidak memegang janji lagi kepada firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan. Agar keluarga kita dapat menjadi kuat, harmonis, dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bentengi keluarga kita dengan berdoa bersama, baca firman Tuhan bersama di rumah tangga kita masing-masing. Katakan amin. Kalau masih belum baca Alkitab bersama atau berdoa bersama, okelah baca Alkitab mungkin masing-masing. Tapi belum bisa doa bersama, jangan bilang
Bapak Ibu, suami istri. Iya, suami istri 2 jadi 1. Bangun pagi atau mau tidur, doalah bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Agar apa? Agar keluarga kita menjadi kuat dan dilindungi oleh Tuhan dari segala yang jahat di dunia ini. Katakan amin. Hanya mesbah doa, baca firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita bangun, maka itu akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, harmonis, dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Halo. Suami-suami, jadilah imam yang baik di rumah tanggamu. Katakan amin, suami-suami. Suami-suami, amin. Iya, ada amin nih. Kok amin dari tadi dia batuk-batuk dia. Istri-istri, jadilah istri yang baik buat suamimu dan anak-anakmu. Katakan amin, ibu-ibu. Amin, puji Tuhan. Di sini banyak istri-istri baik-baik sekali. Suaminya kadang-kadang lolelo. Enggak ya Bapak Ibu, semuanya baik-baik. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu, dengan membangun mesbah doa bersama keluarga kita, itu akan menjadi tembok perlindungan bagi seluruh keluarga kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita mau melihat keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, mari kita bangun keluarga kita di atas kasih dan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Bangun Bapak Ibu, bangun. Bangun rumah tanggamu, bangun keluargamu di atas kasih dan kebenaran firman Tuhan. Itu akan menjadi benteng perlindungan bagi keluarga kita di akhir zaman ini. Tuhan Yesus sudah mau datang Bapak Ibu. Lihat peperangan yang sedang terjadi saat ini. Iran sama Israel. Belum lagi nanti diserbu Israel dengan orang-orang yang mendukung Iran. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itulah awal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apakah Bapak Ibu terangkat ke sorga? Siapa yang percaya terangkat ke sorga ketika Yesus datang kedua kali? Jangan pendek. Kalau pendek itu, ngai masuk sorga nggak ya? Harus yakin, saya Pak. Karena apa? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu harus kita pegang. Ketika Yesus datang Bapak Ibu, kita nanti akan terangkat ke sorga. Amin. Iya. Contoh, kalau Tuhan Yesus datang pas malam ini Bapak Ibu, saya lagi khotbah, udah, tongkat saya sama baju saya tinggal. Kita semua yang ini pakaiannya tinggal sini, siapa yang nggak percaya tinggal dia sendiri. Yang lainnya terangkat ke sorga Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, jika kita lakukan hal tadi, membangun mesbah doa di rumah kita, doa baca firman Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarga kita, maka sorga akan hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Katakan amin. Sorga akan hadir Bapak Ibu. Apapun masalah yang terjadi dalam keluarga kita, jika Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, semuanya akan beres. Katakan amin. Saudara, jika sorga hadir di tengah-tengah keluarga kita, maka kita akan dapat menikmati damai sejahtera Allah dan sukacita yang dari Allah. Mari kita baca Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. 3, iya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu, jika di keluarga kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, keluarga kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka ketenangan, damai sejahtera, dan berkat Tuhan akan memenuhi keluarga kita semua. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang hidup rukun dan harmonis, dan mari kita hadirkan sorga di tengah-tengah keluarga kita, agar keluarga kita dapat menjadi keluarga yang rukun dan harmonis, sehingga keluarga kita dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Katakan amin. Amin Bapak Ibu, keluarga kita akan menjadi berkat bagi dunia ini. Ingat Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, saya kan nggak panjang-panjang di sini. Jika ada masalah itu biasa. Amin Bapak Ibu. Jika ada persoalan antara suami dan istri,
Yang waras harus ngalah. Katakan, yang waras. Ayo, 1, 2, 3. Yang waras harus ngalah. Yang gila biarkan terus gila. Yang waras harus ngalah, Bapak Ibu. Jangan biarkan kita diadu domba oleh setan. Saya dengan Bu Iko kalau ada masalah, udah saya diamin aja deh. Saya diam aja, Bapak Ibu. Bodoh amat, biarin aja. Ntar juga capek dia diam. Ntar juga baterainya habis dia diam sendiri. Betul nggak, Bapak Ibu? Iya, saya nggak pernah perpanjang. Babang juga ini. Iya, udah. Nah. Ya udah diam aja saya. Bodoh. Saya makan aja, kamu makan. Ya udah. Nanti juga dia baterainya lowbat kan? Diem. Yang waras harus ngalah. Karena kalau saya udah marah, kamu sayang jangan gini nih. Ya, terus dia diem. Ya udah masa saya ngoceh terus? Kalau saya ngoceh terus, Bapak Ibu, saya nggak waras. Saya yang gelo kan gitu kan? Karena waras ya udah ngalah aja demi keutuhan rumah tangga kita. Katakan amin. Ayo Efesus 4 ayat 26 sampai 27. 3, iya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya Bapak Ibu, kalau suami istri lagi marahan, selesaikan sebelum masuk tempat tidur. Katakan amin suami istri. Amin. Jangan bawa amarahmu ke tempat tidur. Nanti suami tidurnya ke arah mana, istri tidurnya ke arah mana. Betul nggak? Begitu bangun pagi, istrinya nggak berani tegur, suaminya nggak berani tegur. Karena apa Bapak Ibu? Setan sudah tidur di tengah-tengah antara suami dan istri. Makanya Bapak Ibu, kalau ada masalah, segera selesaikan dengan kasih. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan pernah kita berikan kesempatan kepada iblis untuk mengacaukan keluarga kita oleh karena kebodohan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu, jangan jadi keluarga Kristen yang bodoh. Bilang kiri kananmu, jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh, amin. Jadilah orang pintar dalam Tuhan, katakan amin. Jadi Bapak Ibu, apa yang dapat kita lakukan agar rumah tangga kita dapat rukun dan harmonis? Yang pertama Bapak Ibu, hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Yang kedua, bangunlah komunikasi dengan anggota keluarga kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari kita saling menghormati dan saling mengasihi. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita baca ayat terakhir. Mazmur 133 1-3. 3, ya, nyanyian ziarah Daud. Sungguh seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Terus seperti embun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Jadilah keluarga yang kuat, penuh kasih, harmonis, dan saling mengasihi. Katakan amin.